Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan melanjutkan untuk bab 1 mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini adalah materi ketiga dari bab 1 ini. Kita sudah memasuki subbab perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi, untuk kali ini akan dibahas bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini ada 2. Silahkan bisa dibaca sendiri. Ini adalah aspek pengetahuan ya, dan ini adalah aspek keterampilan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, diharapkan setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa menguraikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dan juga bisa menampilkan perilaku perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja untuk materi kita kali ini. Perwujudan Pancasila itu bisa kita laksanakan di setiap bidang kehidupan. Contohnya ada bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Kita mulai dari bidang politik dan hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama, lembaga negara. Yang kedua, hukum itu sendiri. Dan yang ketiga, sistem demokrasi Indonesia. Dilihat dari lembaga negara, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Indonesia memiliki lembaga negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yudikatif contohnya MA, MK, dan KY. Eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, menteri-menteri. Kemudian legislatif adalah MPR, DPR, dan DPD. Lembaga-lembaga ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dari dilihat perkembangan Indonesia saat ini, seharusnya lembaga-lembaga negara tersebut bisa melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian jika dilihat dari segi hukum, perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah sistem demokrasi Indonesia. Perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. Kemudian, sistem pemilihan umum dalam demokrasi itu merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Sehingga, jika ada pemilihan, entah itu pemilihan umum untuk memilih presiden, untuk memilih anggota legislatif, untuk memilih kepala daerah, itu seharusnya dilakukan dengan cara yang adil. Prinsipnya adalah luberjudil ya. Luberjudil itu berarti sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian jika ada suatu masalah, seharusnya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Itulah penerapan sistem demokrasi di Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi bisa dilakukan dengan cara berbagai macam, ya.
Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, kita tidak bisa menutup sama sekali pengaruh dari asing atau pengaruh dari luar Indonesia. Selama itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita bisa mengadopsi atau mengembangkan nilai-nilai dari luar tersebut. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan lain sebagainya. Semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Itulah contoh di bidang ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya dapat terlihat pada hal-hal berikut. Yang pertama, budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Artinya kita memang tidak menutup adanya pengaruh dari luar selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi jika budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah. Kemudian yang kedua, nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Kemudian yang ketiga, pengembangan nilai sosial dan budaya masyarakat menuju modernisasi yang dijiwai Pancasila. Kemudian, contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita lihat apa bunyi pasal 27 ayat 3. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, ternyata pertahanan dan keamanan negara bukan hanya tugas TNI dan Polri saja, namun merupakan tugas dari tiap-tiap warga negara. Tentunya sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan posisi mereka. Contohnya gimana? Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Nah, itulah merupakan contoh penerapan partisipasi rakyat dalam pembelaan negara. Contoh lain, sekarang sudah ada banyak sekali satpam ya, ataupun juga Hansip Pertahanan Sipil, itu merupakan contoh partisipasi rakyat dalam usaha melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Kalau kalian sebagai pelajar bagaimana? Tetap bisa melakukan. Contoh mudahnya apa? Dengan cara kalian melaksanakan aturan, tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan perundang-undangan. Itu merupakan salah satu bukti bahwa kalian sudah ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Karena kalian sudah tertib, bukan menjadi musuh negara dengan cara tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Itulah 4 bidang dari perwujudan nilai-nilai Pancasila. Masih banyak bidang-bidang yang lain tentunya, karena nilai-nilai Pancasila seharusnya dilaksanakan oleh setiap warga negara dalam segala segi kehidupannya. Maka untuk penutupnya, upaya mempertahankan Pancasila
Tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara saja dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang paling utama. Jadi sebisa mungkin kalian dalam menghadapi kehidupan setiap harinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Itu saja, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam forum kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.